Oh, yang di foto itu? Yang dikasih jersey itu yang jalan sama perempuan sama yang jalan sama suami. Jadi kayak fix gitu. Karena kalau dia selalu bilang kan, nih perempuan ini nggak ada hubungannya kok sama perceraian kita. Kalau memang nggak ada hubungannya, maaf. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa ada orang ini kamu menceraikan saya? Bunda ini bisa dibilang orang yang cukup rapuh sebenarnya. Apalagi setelah perceraian pertama makin hancur, terus tiba-tiba ada pahlawan kesiangan mau membawa kebahagiaan gitu kan. Ternyata endingnya seperti ini. Jadi dari yang nggak ngasih itu nafkah nggak benar dia maksudnya. Kalau misalnya nafkah untuk istri yang benar-benar nafkah sih, ya gue nggak ngerti dengan kondisi gaji dia gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk uang bulanan, ya kalau untuk bayar bantu sekolah anak, sekolahnya Miro ya anak kecil ya. Adanya Keisha ya? Adanya Keisha. Iya. Iya, itu tanggung jawab. Oh, dia tanggung jawab. Ya, cuman kalau kayak buat pribadi, ya gue cukup mengerti lah. Oh, mungkin gara-gara itu kemarin Keisha itu ya, dia masuk berita tuh dia bilang, aku harus banting tulang kerja, bantu keluarga gitu-gitu. Lu baca nggak? Ya, yang mana? Tuh beritanya. Yang mana sih coba? Iya, headline-nya begitu, tulang punggung keluarga sekarang. Oh, iya. Kalau untuk kayak beli rumah ya wajib pas suami kan. Terus bayar membantu ya, sekolah anak ya. Cuman kalau kayak kebutuhan rumah tangga ya, kayak belanja bulanan ya, gue sama Keisha. Tuh katanya boleh tinggal di rumahnya 5 tahun. Setelah itu kemana? Itu apaan? Jadi memang perjanjian rumah itu kan dibelinya itu sebenarnya kalau bilang harta bersama karena dibelikan setelah menikah kan. Dan memang di situ juga kayak renov apa semua uang aku. Kalau dia memang beli gitu kan. Sebenarnya dia tuh maunya dijual bagi 2. Gitu, maunya tuh dijual. Ya udah jual aja uangnya bagi 2. Terus aku bilang, kayaknya nggak mungkin kalau dijual sekarang. Terus aku kan harus cari rumah dulu, setidaknya harus untuk anak-anak tinggal gitu. Akhirnya awalnya jujur sih mintanya, udahlah nggak usah pakai jangka waktu gitu kan. Nggak usah pakai jangka waktu. Pokoknya begitu aku sama Keisha punya uang untuk beli rumah, itu rumah langsung kita jual. Tapi memang Gunawan maunya pakai jangka waktu 5 tahun itu. Oh, jadi ada deal-dealan gitu. Awalnya saya nggak mau ngapain pakai jangka waktu sih gitu. Maksudnya kan kalau pakai jangka waktu kayaknya gila. Nanti kalau misalnya gue belum bisa beli rumah nih, misalnya dalam 5 tahun kan kita harus keluar gitu. Tapi kemarin sih ada perjanjian lagi. Ya kalau memang nanti belum beli rumah ya dibicarakan lagi gitu. Sebenarnya aku minta sih sebenarnya buat anak-anak karena kan ada Miro juga di situ kan gitu. Tapi karena permintaan dia adalah dijual bagi 2 ya udahlah. Ada pisah harta gitu? Kalau pisah harta sih enggak ya. Cuman dia bilang gitu aja sih. Dia pengen rumah itu dijual bagi 2 udah gitu. Itu pas gara-gara ribut-ribut kemarin? Atau dari sebelum itu? Kesepakatan cerai sih pas rame. Pas ribut-ribut kemarin? Iya, kemarin. Nah itu kan banyak yang kepo katanya. Katanya sebab kamu pisah karena ada orang ketiga. Banyak yang kepo di situ gitu. Kalau nggak mau cerita nggak usah cerita ya. Gua nggak mau maksa siapa-siapa loh. Iya. Sebenarnya gimana ya kalau dibilang ada orang ketiga atau enggak itu hanya Tuhan dia dan Tuhan yang tahu lah ya gitu kan. Kalau aku cuman ya jadi pada dasar awalnya tuh aku diceraikan. Jadi di kondisi rumah tangga lagi baik-baik saja, sangat baik. Aku baru pulang dari sama Miro nih anak yang kecil pulang dari Kediri. Itu tanggal 20 September. Pulang di Kediri. Tiba-tiba di tanggal 3 Oktober itu aku lagi di Malaysia waktu itu. Ada yang aneh nih, kenapa istri kan tahu kan kalau ada yang aneh nih. Terus aku bilang, jadi dia pasang status. Biasa kalau pasang status lagu-lagu yang sayang, cinta-cinta tuh pasti ada foto aku atau bareng-bareng aku gitu. Nah kemarin tuh dia pasang status, cuman gambar kereta lewat, pakai lagu sayang, lagu kayak gitulah. Terus aku tanya iseng kan, duh, ini lagi jatuh cinta apa gimana nih? Aku gituin kan, tumben-tumbenan pasang begini nggak pasang foto bini, aku gituin. Dia bilang, aku nggak tahu, tiba-tiba dia membahas yang lama-lama. Yang lama tuh lama kata, aku tuh nggak tahu lah selama ini aku bertahan gini-gini. Agak aneh sih, itu kan. Terus aku tiba-tiba bilang, aja gitu? Tiba-tiba. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu harus ngomong apa.
aku tuh sama ini ngejalanin sama kamu. Aku kaget loh kok tiba-tiba ngebahas ini. Kita kan kondisi lagi baik-baik aja, bukan lagi berantem. Lagi pula untuk urusan yang lama kok kamu bahas sekarang. Aku bilang gitu. Emang ada siapa sih? Aku bilang gitu kan. Dia bilang lagi dekat sama orang. Adalah teman curhat. Dia punya teman perempuan nih. Tapi cuma sebatas teman, nggak pernah ketemu dan lain-lain bla 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 bla. Tapi itu juga udah enggak, kata dia gitu. Karena aku udah sadar ini salah. Itu di tanggal 3 Oktober. Ya udah pulang dulu deh, kita ketemu ngobrol, bilang. Di tanggal 9 itu dia 9 Oktober dia pulang ke rumah, kita ngobrol berdua. Tiba-tiba dia ngomong, "Aku mau udahan sama kamu." Loh, salahku apa? Aku bilang gitu kan, mau udahan tuh apa gitu. Ya aku mau ngerasain aja rasanya gak punya istri. Gitu. Oke. Tiba-tiba ngomong gitu kan, gue langsung gini, ini apa ya, salahku apa gitu kan. Yaudah akhirnya yaudah kita introspeksi diri deh gitu. Oke, bagus tuh. Nah, introspeksi, dia pulang ke Kediri, aku di Bogor. Ya sama-sama tiap komunikasi tuh ya udah kita cari jalan terbaik, introspeksi, sholat, dia bilang gitu kan, Bagus, minta petunjuk. Gitu. Di tengah-tengah itu tuh gue sempat begini, apa gue mungkin selama ini jadi istri masih kurang kali ya gitu, masih apa aku kurang. Kayaknya aku harus berubah nih, gitu kan, sempat seperti itu, sempat pikir seperti itu. Udah akhirnya seperti yang diminta, sholat, minta petunjuk, dan di tanggal 5 November tiba-tiba aku sebenarnya nggak ada pikiran ada orang lain di Kediri tuh, nggak ada sama sekali. Ya lu positif aja gitu. Gue positif banget. Karena yang aku lihat kan dia agamanya bagus, ya kan. Memandang perempuan pun nggak. Gitu, yang aku tahu ya, yang aku lihat di depan aku gitu. Terus tiba-tiba ya itu tanggal 5, awalnya tuh nggak ada feeling apapun, cuman ada orang yang komen di Instagram aku. Mas Gunawan kemana? Kok sendiri aja? Aku balas di Kediri sepertinya, aku bilang gitu kan. Ada lagi yang komen lagi, Mbak, tadi pagi aku lihat suamimu di CFD. Yang sabar ya, yang kuat. Gue bingung dong, tiba-tiba orang komen kayak gitu kan. Udahlah, terus aku tuh nggak pernah yang ngecek DM tuh, jarang banget. Pas hari itu aku pengen cek DM. Pengen banget cek DM nih. Aku cek, ada yang komen. Mbak, tadi pagi saya lihat suami kamu gandengan sama cewek, saya pikir itu kamu. Oke. Aku orangnya nggak gampang percaya sebenarnya. Nggak gampang percaya. Mbak, kamu ngomong kayak gini ada buktinya. Aku ada fotonya, Mbak. Aku kirim ya. Kirim foto. Keluar foto. Tapi nggak gandengan kan? Kalau masalah gandengan atau enggak, kalau menurut orang-orang yang lihat, si ceweknya ngegandeng. Tapi menurut pengakuannya Gunawan, itu nggak gandengan. Kita nggak tahu lah mana yang foto yang dikirim? Karena dari samping. Tapi kalau dilihat dari tangan sih, aku udah tanya ke orang-orang, ya memang kayak lagi gandengan. Jadi kurang jelas lah. Kurang jelas. Nah, itulah mungkin foto itu adalah jawaban dari doaku. Kenapa? Kok aku diceraikan loh, gitu. Jadi selama ini tiap doa tuh aku nanya, salahku apa ya? Kenapa kok aku diceraikan? Gitu. Kenapa Tuhan ini kok aku tiba-tiba diceraikan? Ada apa sih gitu? Aku tiap doa tuh selalu bilang, pahit, manis, buruk, atau apapun aku terima. Itu. Ya keluar foto itu, mungkin foto itu jawaban dari alasannya kenapa aku diceraikan. Waktu tadi ceritanya udah pernah diobrolin nggak? Yang pas kamu balik ngobrol bareng sama-sama introspeksi itu, maksudnya kayak? Itu udah sama obrolin itu. Dan dia selalu bilangnya ya, intinya dia bilang, aku di sini tuh cuman ibadah loh dan kerja. Kamu jangan mikir aneh-aneh soal aku gitu. Oh jadi kamu nih tiba-tiba kayak kena bom waktu gitu? Bukan bom waktu lagi, itu tiba-tiba apa nih? Serangan fajar ya? Dar gitu. Karena kan? kondisi lagi baik-baik aja. Jadi sebelum berangkat ke Malaysia pun, jadi waktu itu aku nganter Miro ke Malaysia kan, main bola. Paginya tuh kita masih komunikasi kan, aku berangkat dulu ya begini. Turun di bandara, ya itu aku lihat postingan itu, aku iseng komen itu gitu. Iya, simpel doang. Iya, tahu-tahu dia membahasnya yang lama sebenarnya. Terus akhirnya bilang, iya, sekarang aku maaf kalau aku buka percakapan sama perempuan di Instagram. Ya, aneh sih, memang agak aneh waktu itu. Cuman, nah, dan kalau yang masalah si perempuan ini, aku tuh yang di cewek yang jalan sama dia itu, jadi aku pernah nanya. Jadi aku tuh kan orangnya memang nggak kepo. Aku jarang banget buka-buka Instagram suami tuh, nggak pernah. Aku orang yang nggak kepo. Cuman pas hari itu tuh aku iseng aja buka siapa dia followersnya aku lihat, followingnya aku lihat. Followingnya, oke. Kok ada nama ini gitu kan?
Terus aku tanya, terus aku lihat postingannya kok pakai jersey Bali United. Terus aku cek pertemanan si perempuan ini tidak ada berteman sama pemain bola. Mungkin kalau dia masih berteman sama pemain bola, aku masih pikir oh mungkin jersey orang lain. Karena di situ pemain bola cuman Gunawan aja, akhirnya aku tanya, ini siapa? Kok dia pakai jersey kamu? Gitu. Oh enggak, itu aku nggak kenal, dia bilang gitu. Tapi dia follow. Dia follow, aku nggak kenal. Jadi waktu itu ada yang minta jersey, ya udah aku kasih. Lagian dia udah punya suami kok. Ya udah, setelah dia bilang seperti itu, aku udah nggak bahas lagi. Gitu. Makanya Dia nggak kenal, udah punya suami, tapi dia follow. Dia follow-followan lah berdua nih. Oke, lanjut. Dan dia makanya lagi mencerna. Sabar. Makanya begitu keluar foto ini, kan aku penasaran siapa sih perempuan ini gitu kan? Siapa perempuan ini? Nggak tahu, tiba-tiba aku iseng aja ngecek Instagram perempuan ini. Dan ternyata dia itu. Oh, yang di foto itu? Yang dikasih jersey itu yang jalan sama perempuan, yang jalan sama suami. Jadi kayak fix gitu. Kayak fix. Oh, oke. Berarti karena kalau dia selalu bilang kan, nih perempuan ini nggak ada hubungannya kok sama perceraian kita. Saya bilang gini, kalau memang nggak ada hubungannya, maaf. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa ada orang ini, kamu menceraikan saya? Iya, masuk akal sih omonganmu. Iya. Kalau memang mau cerai, ya dari kemarin-kemarin lah, di bulan Agustus kita masih jalan-jalan ke Singapura. Aku bilang gitu. Akhirnya ngobrol nggak? Maksudnya pas udah mau cerai gini kayak clearin semuanya supaya pisahnya juga enak gitu, ada nggak ngobrol? Kalau sebelum gugat cerai nggak ada. Karena dia yang nantangin untuk aku cerai. Itu dia. Jadi begitu ketahuan si foto itu, jawabannya adalah ya ini kan apa ya, masih ada tuh chatnya di handphone gue. Intinya dia bilang, ya memang aku mau bercerai, intinya seperti itu. Pas kamu tahu, wah fix nih, perasaan gimana? Itu aku shock bener-bener shock. Karena soal gini, kadang-kadang orang bilang, masa sih aku nggak percaya loh, kayak gitu kan. Karena yang dilihat kan mungkin ya, dia yang religius. Karena temanku juga tahu, bukannya salaman sama gue aja nggak mau, temanku sempat ngomong gitu kan. Oh. Ya aku bilang jangankan lu, gue aja shock istri. 11 tahun itu memang sebagai istri lu lihat dia baik, nggak pernah ada aneh-aneh, nggak aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh. Makanya sejak di Kediri ini sih. Tiba-tiba dalam satu waktu, dang gitu. Ya itu, shock. Karena kalau memang ada masalah yang, kalau dia kan selalu bilangnya, oh ini masalah keluarga, masalah yang lama. Sebenarnya kalau memang masalah yang lama, ya kenapa nggak dari dulu? Iya sih, makanya tadi gue coba cerna gitu. Iya, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Makanya kalau dibilang ada orang ketiga atau enggak, aku cuma bisa bilang, ya itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Setelah kejadian itu, lu sempat menghubungi orang terdekat gitu untuk kayak nyari solusi atau gimana gitu, siapa orang? Lu ngubungin sahabat gue. Karena gue belum jadi pas awal gue diceraikan itu, gue nggak berani ngomong sama Kisha. Nggak berani. Kenapa? Karena dia ini anak yang pernah punya trauma. Dan gue mau pasti kalau misalnya dia harus ngadepin orang tuanya, ibunya cerai lagi, traumanya akan tambah dalam. Dan dia pernah ngomong kan, Bun, kalau Bunda sampai cerai lagi sama papa, atau udahan, Ica pergi dari rumah. Dia sempat gitu. Karena dulu biar dia ngetre. Tar, lu ada waktunya ngomong. Terus. Jadi dia ngomong gitu kan, wah itu berdebatan banget kan gitu. Gue cerita sama siapa? Akhirnya aku cerita sama sahabat-sahabat aku kan gitu. Mereka semua bilang sabarin dulu gitu. Sampai akhirnya aku diceraikan pun yang depan muka itu belum ngomong sama Ica. Belum ngomong. Pas lagi di Jogja itu tanggal 20 berapa lah, 23 24 itu ngomong sama dia. Kakak, Bunda harus ngomong sama kakak, bilang gitu. Bunda kayaknya mau cerai sama papa. Kenapa? Aku diceraikan. Aku cerita semua sama Ica. Drop dia. Dia pergi dari rumah? Enggak, karena dia tahu, karena dia begitu aku cerita masalahnya apa, ya tiba-tiba seperti ini, ya udah. Aku bilang kalau kamu pergi dari rumah, kamu sama aja bunuh aku, Kak. Aku bilang gitu kan, karena ya kalau kamu pergi, saya sama siapa? Gitu. Iya sih. Tapi enggak lah. Anak paling tua Keisha ya berarti. Keisha. Tapi berarti dia banyak bantu secara keuangan juga selama. Cara keuangan ya. Emang kondisi keuangan kenapa sih? Maksudnya? Enggak ada masalah sebenarnya kondisi keuangan. Cuman itu bilang tadi, karena kan memang beli rumah kan memang besar sih. Oke. Bulannya agak maksa nggak menurut lo? Kenapa? Beli rumah tuh memang dipaksa sih.
Oh iya, daripada oke. kita kontrak Oke, terus kan. oke. ya Gue setuju juga Iya. sih sebenarnya harus dipaksa Harus benar-benar. dipaksa. Akhirnya Iya. memang buat, jadi uangnya tuh habis buat bayar rumah sih. Kalau untuk kursi bertanggung jawab sih. Si Keisha sama si mantan, udah mantan belum jatuh? Udah. Udah vonis. Oh, hubungannya sebenarnya bagus mereka. Baik sih, hubungan Bagus. bagus. Cuman memang kadang mungkin beda karakter kali ya gitu. Iya. Kita dengar saja langsung dari Keisha kali ya. Wah, udah nggak tahan kan mau ngobrol kan? Nah, sekarang kok ngobrol. Saya kira tadi belum mulai. Iya. Kita udah. Gue cariin lu depan. Oh. Gimana Livi? Salah topik dong. Terakhir kan di sini kita ketemu. Astagfirullahaladzim, udah selesai. Udah ya. Udah. Oke. Aman. Kita berarti ke bahas yang Bunda ya, panggilnya Bunda ya. Udah. Jadi Bunda tuh tadi cerita dia takut lu trauma. Kita mau dengar nih. Bunda juga mungkin bisa dengar juga kan. Mungkin sekarang waktunya enak juga bisa ngobrol. Pernikahan yang pertama Bunda, lu ada trauma nggak? Oh, ada dong, Mas. Ada ya? Kan sempet rame waktu itu. Podcast juga waktu itu. Sempet rame. Keisha Alvaro 11 tahun tanpa sosok ayah. Oh iya, lu cerita gitu. Cerita. Lu cerita apa ya waktu itu? Waktu itu tuh cerita intinya habis divorce pertama tahun 2009, aku mutusin buat bantu ekonomi, bantu kerja, akhirnya mulai nyanyi, mulai syuting, segala macem, buat bantu Bunda. Adanya juga masih kecil, bantuin adik-adik. Kan dulu ngontrak 7 tahun. Setelah perpisahan yang Perpisahan pertama? itu ngontrak 7 tahun. Oh, jadi perekonomian turun ya yang perpisahan pertama ya? Iya. Oke, jadi Keisha bantu tuh. Ya, Habis itu Bunda nikah lagi. nikah lagi. Setuju? Setuju. Oh, Waktu itu sempat ada janji. Jadi ngomong gini, Om, kalau mau nikahin Bunda harus janji dulu, Om nggak bakal bikin Bunda nangis lagi. Kalau bisa janji, oke nikah. terus Itu omongan anak umur berapa tahun berarti itu? Waktu itu? 2011 sebutan. 7 Umur tahun. 7 tahun. 7 tahun lu ngomong. Udah ngomong gitu, 7 tahun. Akhirnya udah jalan-jalan, tiba-tiba ya tadi tuh di Jogja, lagi syuting film, tiba-tiba ada omongan lah, Kak, Bunda udah ditalak. Lu bilang. Itu yang lu lagi Jadi- syuting Siksa Neraka ya? Bukan, Bukan. beda film lagi. Kan saya pemain film sekarang. iya. Belum banyak. Agak sombong. Dia mulai sombong ini anak. Agak congkak kalau dikecongkak ya. Tunggu, gue mau nanya dulu ini. Selama 11 tahun Bunda menikah, lu akur tapi cocok? Akur-akur. Tapi kalau yang emang ngobrol intens banget enggak. Dapat nggak figur bapak dari dia? Untuk sisi pendidikan, misal contoh pendidikan agama, terus adab segala macam sih dapat. Dapat. Makanya itu yang nggak expect. Tapi yang lu lihat begitu? Emang iya begitu. Emang begitu. Kita nih misal anak-anak nggak sholat, itu dia bisa marah, bisa didiemin kita anak-anak. Dia nonton lu juga nggak dalam kehidupan gitu, kayak as a father lah bapak gitu? Cuman sekilas doang sebenarnya sih. Karena kan memang berapa tahun ya kita kan pisah. Waktu dia di Bali, dia kan tinggal di Bali gitu. Jadi pisah sama anak-anak. Oh sempet pisah Sempat long gitu. distance Tapi pisah-pisah jauh gitu juga nggak ada aneh-aneh gitu Nggak ya? ada. Dari sama di Bali tuh nggak ada aneh-aneh. Aku tuh tiap bulan tuh kan pasti bolak-balik Bali gitu. Iya. Dan baru di Kediri ini sih. Berarti trauma kedua ya? Trauma kedua. Makanya jadi seminggu sebelum ada omongan talak itu, aku udah ngomong nih, udah cerita kan. Bunda tuh cerita ke aku terus. Nggak pernah ke yang lain, nggak pernah ke adik yang lain. Iya. Kak, Bunda gini. Oh ya udah, Bunda kalau misalnya nanti amit-amit cerai lagi, kasih Ica waktu. Aku bilang, kasih Ica waktu, mungkin 6 bulanan Ica mau sendiri dulu. Karena nggak siap nerima semua omongan orang, semua komen-komen, terus fakta yang terjadi. Apalagi Gitu. Nggak bisa. kan aku pernah gagal kan gitu. Ica tuh nggak mau gini loh. Kak, Bun, orang tuh pasti akan nilainya Bunda yang salah nih, Bunda yang jelek gitu. Emang selama ini dilihatnya begitu di orang-orang? Iya, di yang pertama iya. Masa? Dia kan anak nih, dia pasti lebih tahu. Kalau di luaran tuh apa yang lu tahu, lu dengar gitu? Oh banyak omongan dulu dibilang Bunda ada selingkuhan segala macam, padahal nggak ada sama sekali. Nah, bagaimana lu mencerna semua itu? Maksudnya, lu kan pasti kan sebagai laki-laki punya figur yang lu cari dalam hidup lu. Iya. Nah, sementara ini figur lu tuh ada di siapa gitu? Untuk sementara di Bapak, Pasha, di Nah, ini agak jauh nih. Jadi abis dari podcast tadi, itu akhirnya makin dekat malah sama ayah. Oh.
Jadi setelah 11 tahun dari 2009 sampai 2020 itu mulai dekat lagi sama ayah. Akhirnya ngobrol. Karena dulu tuh nggak mau. Dulu tuh nggak mau ketemu. Siapa nggak mau ketemu? Aku nggak mau ketemu sama ayah. Oh, kecewa. Kecewa. Dulu tuh pernah sampai dia mau jemput ke sekolah doang, itu ngumpet di kamar mandi sejam nggak keluar. Sampai guru, satpam semua nyamperin ke kamar mandi nggak mau keluar. Kenapa lu sekecewa itu dulu? Saking nggak maunya. Karena aku bilang ayah nggak boleh nikah lagi. Namanya anak kecil kan. Iya. Jadi pisah nggak apa-apa tapi jangan nikah lagi. Tapi nikah lagi oh ya udah. Bete 2020 sudah berarti waktu itu umur 16 tahun. Udah mulai punya otak sedikit kan, udah bisa mikir lah nih 16 tahun. Akhirnya barulah mau ngobrol sama ayah. Akhirnya mau ngobrol. Akhirnya beneran bisa berdamai di situ. Oh, berarti bapak lu oke juga loh si Pasya. Maksudnya dia tetap cari lu berusaha untuk deket Iya, gitu ya? tetap. Iya, Oh, cuma lu nya yang masih Cuman trauma. dianya. Dia nggak bisa. Nah itu yang bunda takutin. Kenapa nggak mau ngomong kalau udah ditalak? Karena takutnya kayak gitu lagi. Oke, bekas yang ada di memori lu itu tentang ini semua tuh apa? Maksudnya laki-laki tuh bagaimana lah, apa, bagaimana gitu. Kalau mencerna semua ini sih sebenarnya bingung ya. Karena dari awal keluarga memang baik-baik aja, nggak ada masalah. Bundanya pun juga nggak aneh-aneh gitu. Biasanya kan ada sebab ada akibat. Ini nggak ada, mas tiba-tiba aja ada kayak gitu. Cuman ya kesimpulan yang bisa diambil sih intinya ya bunda jangan lihat orang dari luarnya doang sih kalau buat aku. Iya, tapi lu juga gak nyangka karena dari awal Nah, memang itu. kalau kita fair-fairan cerita memang Awal emang shock, nangis. Awal pertama tahu nangis langsung di Jogja. lu Nangis awal. Lu nangis kenapa? Ada sahabat ya kaget aja lah. Maksudnya bunda nikah lagi, bunda mau cerai lagi lah segala macem. lu lebih nangis ke kasihan bunda ya? Kasihan bunda doang. Tapi abis itu ya ketawa-tawa lagi karena ya pas dengar cerita fullnya, lo kok aneh aku bilang. Sampai sekarang belum ada penjelasan konkret tentang hal ini gitu loh. Kayak ini kayak misteri gitu ya. Ini boleh diminum ya? Boleh. Tidak mengandung sianida Iya, gitu ya. iya. Ya intinya sih penjelasan apa dulu nih? Konkret gitu. Kan tadi lu sempet spill dikit mulai ada penyesalan lah apa segala macem. Ya kalau sekarang sih kemarin dia bilangnya ya kita mungkin ini yang terbaik. Ya kita nggak tahu lah ke depannya seperti apa. Iya. Gitu. Udah begitu aja? Karena bingung gitu aja, aku juga bingung. Ini sebenarnya ngomong Caca, ini tuh mau cerai lucu ya sebenarnya, Cak. Masalah nggak ada, aku bilang gitu kan. Kalau nggak salah ngomongin ribut, kita juga udah lama nggak ribut, gitu ribut besar ya maksudnya. Makanya kemarin waktu Ica jadi saksi pun dia bingung kayak jawab. Jadi saksi kemarin, saksi persen jadi saksi. Karena takutnya kalau orang lain kan ngebohong ntar nih. Jadi ya udah anaknya aja lah jadi saksi lah. Nggak, karena dia kan tahu semua. Tapi kesel nggak lu Kay? Kalau kesel sebagai anak kesel lah pasti. Apa yang lu kesel? Bunda ini bisa dibilang orang yang cukup rapuh sebenarnya, gitu loh. Apalagi setelah perceraian pertama, makin hancur, makin ngedown, terus tiba-tiba ada pahlawan kesiangan mau membawa kebahagiaan gitu kan. Ternyata endingnya seperti ini gitu. Lalu sih kecewanya. Yang lu sayangkan apa? Sayangkan, Iya. kenapa saya percaya sama dia dari awal? Itu yang saya sayangkan. Ya wajar lah lu umur 7 tahun, lu nggak bisa 7 nyalain. tahun. Lu ada nyalain diri lu sendiri nggak? Ada juga pasti. Apa tuh? Karena yang tadi Bunda bilang, Minum lah. omongan soal papa kan gak kuat gini-gini. Mungkin dari kecil, dari mungkin dari pas masih SD, SMP, ada perlakuan dari aku juga yang mungkin kurang enak ke papa. Pas berita keluar ngomong ke Papa Pasya nggak? Panggilnya apa sih? Ya kita ngomong begitu sebelum. Oh, ngomong juga? Aku yang ngomong. Aku ngomong dulu. Oh, berarti masih bagus banget hubungannya ya? Memang bagus. Oke. Karena karena awalnya memang aku juga nggak bagus karena memang aku belum berdamai sama salah lu juga. Sama kita berdamai sama. Tunggu. Jadi gara-gara hal ini kalian semua akhirnya ngobrol lagi gitu. Nggak hal ini sih karena udah dulu aku sempat sama Pasya sempat ya namanya pernah kecewa lah. Jadi Iya, aku belum bisa berdamai sama salah tapi sekarang alhamdulillah udah gitu. Jadi aku telepon, aku bilang manggilnya masih ayah bunda kan? Saya. Masih ayah bunda sampai sekarang. Kan depan anak. Disclaimer, depan anak. Oke. Depan anak. Lanjut. Sebenarnya enggak, dari awal memang komitmen aku sama Pasya, kita tetap berhubungan baik, apalagi untuk anak-anak kan tetap panggil ayah bunda gitu. Ya karena Mami Adel pun tahu, Gunawan juga tahu kalau aku tetap manggilnya ayah bunda gitu, nggak berubah. Karena nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu. Betul. Nah terus aku ngomong ya, ini sebelum rame aku bilang gitu, dan ini kalau ini sampai rame pasti ayah kan ke bawah-bawah.
Kenapa Bun? Bunda mau cerai. Kenapa? Aku ceritain semua masalahnya begini-begini. Ya udah dia ngomong sama Ica. Dilempar lah ke aku kan. Lu ngomong. Terus dia ngomong gini, ya udahlah Kak, udah kamu jagain Bunda aja. Bilangin lah sama Bundamu tuh udah tua aja ribet-ribet mulu. Kalau emang udah nggak bisa ya udahlah kata Bunda gitu. Ayah kan pemikiran sama kayak aku kan, dia nggak mau pusing. Cuek aja gitu. Cuek aja udah. Tapi peduli, cuek tapi peduli. Peduli. Terus akhirnya udah ya udah. Ya udah. Gitu. Karena aku bilang ini kalau misalnya ada suatu misalnya ada perceraian atau apa sesuatu apapun gitu, dia pasti akan ke bawah kan. Dan bener ke bawah. Jadi di situ tuh suka rame kan. Makanya itu kan kita harus jaga hubungan ya. Iya. Cuma kan sebisa mungkin kalau akhirnya nggak bisa jaga hubungan kan nggak enak. Nah kalau namanya gini kan sama Pasya kan masih enak dijaga hubungan. Iya. Nah kalau yang sekarang hubungannya bagaimana mau dijaga ini? Aku udah baik. Udah baik kan? Udah karena kita udah ngobrol juga. Jadi udah ngobrol. Jadi sidang keberapa ya? Sidang kedua deh. Kita udah ngobrol. Awalnya memang panas kan. Panas juga karena ada orang di belakang dia ternyata yang pengen bikin ini panas gitu loh. Yang pakai jersey, bukan? Bukan perempuan, bukan. Oh. Gak, ini manajernya. Itu yang mau saya ributin tadinya itu. Itu yang mau saya ributin itu tadinya. Enggak, Mantan manajernya siapa? Itu tadi. Enggak Doi. jadi. Mantan manajer Doi. Ya udah. Ini. Doi mau duduk saja. Jadi gini. Ya jadi gini. Biar agak panas, kita nggak boleh sedih-sedih. Harus biar yang nonton banyak ya, biar seru. Jadi intinya gini, tiba-tiba manajernya ini ngomong, katanya mau ngelaporin balik Bunda. Manajernya Jadi Doi. gini, jadi di gugatan perceraian itu aku memasukkan salah satunya kenapa bercerai itu karena ada dugaan perselingkuhan, karena ada yang foto-foto ini. Iya. Nah, ya terus tiba-tiba mereka preskon lah nih dari pihak sana kan. Terus pas sidang dia ada omongan dari ternyata omongan itu bukan dari Gunawan, tapi dari orang lain. Nyampein ke pengacaranya, katanya kalau memang tidak terbukti mau laporin aku, mau proses hukum. Karena katanya pencemaran nama baik. Lucu kan jadi ya. Gimana juga nggak sebel jadi anak kan? Iya. Jadi mau diserang mentalnya Bunda. Tapi akhirnya begitu aku ngobrol sama Gunawan, benar mau laporin silakan. Aku bilang nggak apa-apa. Tapi kamu kalau memang benar mau laporin silakan aja. Aku hadapin. Kalaupun aku juga bisa lapor balik, aku bilang gitu kan. Tapi aku nggak mau. Karena apa? Aku mau jaga mental Miro, aku bilang gitu. Nah, dari situ dia baru cerita ke aku kalau aku sekarang udah nggak berhubungan sama orang yang yang bikin masalah ini. Nggak mau bikin ribut, bikin panas, dia bilang gitu. Aku mau baik-baik aja. Gitu. Dan ternyata ya itu begitu dia ngobrol sama pengacaranya pun si pengacara juga bilang kalau yang ngomong dikira tuh yang menyampaikan mau laporin itu adalah Mas Gunawan, ternyata bukan. Oh, dia pribadi. Ya intinya ada dia mau mungkin mau bikin panas gitu. lah. Banyak yang rusuh. Dan lu kesel. Sebel sih. Nah akhirnya aku bilang ke Bunda, Bunda nggak usah takut. Yang pertama kan Bunda bilang, nanti kalau nggak punya suami gimana? Karena aku nggak bolehin Bunda kerja lagi. Aku bilang, Bunda kalau mau kerja lagi tunggu ATM Ica sampai 0 baru boleh kerja lagi. Aku bilang. Kalau masih ada buat makan nggak boleh. Udah satu itu. Kedua, takut Miro kan. Takut terganggu mentalnya. Aku bilang, loh Ica dulu umur 5 tahun Bunda cerai. Kuat-kuat aja. Miro udah 10 tahun sekarang. Harusnya bisa gitu. Hati lu gede banget ya sama Bunda lu ya. Anak laki yang luar biasa. Lagi, Bapak. Iya, tapi kan nggak semua anak laki itu sebesar itu dia peduli sama bundanya ya maksudnya. Gue percaya lu bisa sampai kayak sekarang main film segala macam itu ada kekuatan cinta yang besar dari Bunda ke Bunda lu gitu ya kan. Lu kan tadi bilang serapuh itu Bunda. Lu pernah lihat Bunda serapuh apa sih? Kalau kita nonton, kayak di film Bapak ada deh waktu itu. Ya, jadi tau gak sih kalau di film-film drama tuh kan, yang kalau cowok ada 2 orang berhubungan, terus ada masalah, terus ceweknya nangis di depan pintu kamar nih nangis, terduduk begini. Pernah lihat gak film-film begitu? Iya, pernah. Nah itu yang saya lihat, Bunda. Anjing sedih banget. Jadi aku tuh berusaha untuk tidak nangis depan anak-anak. Tapi depan saya nangis. Gue ngebayangin lagi. Jadi bukan depan, sebenarnya nggak depan dia. Jadi memang di saat itu pas baru ketahuan aku nerima foto itu. 2 hari setelah aku nerima foto itu, kita lagi Surabaya, lagi di hotel. Dia lagi tidur gitu kan. Tiba-tiba ya namanya perempuan, namanya aku dapetin kayak gitu,
ya refleks aja sih keluar nangis gitu kan, air mata nangis gitu sesegukan. Aku sampai nelpon temen, karena kan aku nggak berani cerita sama dia, jadi aku nelpon ke teman-teman aku. Udah nangis, dikirain dia tidur kan, ternyata dia bangun. Lagi main game. Loh, kok nangis? Aku bilang. Kedengeran suara isak-isak tangis. Iya. Jadi depan pintu gitu. Depan pintu beneran kayak di film-film. Kayak megang gini. Terduduk gini, Kayak anak kecil gini nih, gitu, maaf nih. iya. Terduduk gini sambil nangis David. Wah, aku bilang, wah kacau. Terus lu ngintip orang. gitu. Iya, lihat. Di jendela. Bono bilang, waduh nangis. Makanya sebelnya itu. Ya Om Dani kan juga cowok kan ngerasain. Kalau Aku bencong. Iya. udah kalau lihat Jatuh nggak air mata lu? enggak mau nangis juga. Iya, tapi lu pas lihat berkaca-kaca gitu. Oh iya lah pasti. Cuman kalau aku nangis juga nggak ada yang nguatin Bunda dong. Iya. Terus apa yang timbul di pikiran lu saat itu? Iya. Bayangin lagi kerja. Hmm. Lagi kerja. Tiba-tiba lihat ibu nangis kan hancur kan pusing kan. Iya. Aduh, gimana nih? Udah itu aku juga baru habis lasik mata. Oke. Jadi mata pun masih kabur, kepala masih pusing. Besok pas ada kerjaan lagi, Bunda nangis. Ruwet kan pikiran kan. Akhirnya ada ngobrol, main apa bercanda-bercanda segala macem. Tujuan hidup lu sekarang apa sih? Enggak ada sih, enggak ada. Enggak punya tujuan. Bunda aja gitu? Iya, Bunda aja enggak ada lagi. Lu pengen apa sih ke depannya? What is your dream? My dream kalau karir Piala Citra dong biar dapat dong. Iya, amin. Iya dong. Iya, amin. Piala Amin. Citra, AMI Awards. Kalau Iya. hidup nggak ada lagi. Aku dari dulu nggak punya banyak tuntutan om. Iya, tapi Dia dulu selalu cita-citanya Oh, selalu adalah pengen bagian Bunda, pengen beliin rumah buat Bunda. Iya Iya. itu dong. lu masih pengen ibu menikah atau enggak? Untuk berapa tahun sih enggak sih. Enggak mungkin, dulu. Mungkin udah ngomong juga sih mungkin kalau Mira udah SMA mungkin. Atau kalau udah nikah ya? Enggak, kalau udah nikah. Masih lama dia. Enggak cepat soalnya mau nikah. Iya. Mau nikah 23. Sekarang 20. Lu mau nikah cepet gitu? Mau nikah cepat. Buat apa? Biar sama kayak Bunda dulu. Jadi ya Ayah tuh nikah 23. Jadi Oh. ketika anaknya sudah besar bisa ngobrol sama bapaknya nih. Oke, moga-moga lancar ya. Insya Allah Tapi udah berapa kali patah hati? baru 2. Banyakin dulu. Ya udah deh. Gua Masih selalu- 3 tahun lagi. Gue selalu bilang kalau laki-laki itu belum kebanting-banting ya, belum patah hati berkali-kali ya, jangan nikah dulu. 23 itu target doang om. Hah? 23 pengennya. Iya. Cuman aku pengen nikah itu sudah mapan secara emosional dan finansial. Oh, dan mapan dengan 2 itu. Dan keluarga juga sudah stable, ya aman. Berarti kalau maunya jangan buru-buru nikah lagi ya. nggak Iya. boleh. Nggak boleh malah sih kalau aku. Kalau lu gimana? Lu gimana sekarang? Ya jalanin aja lah. Kita kan nggak pernah tahu ya namanya kehidupan. Kayak aku dulu nikah lagi juga ya itu kan menjalani. Bercerai pun ya nggak pernah ada di impian kan. Ya udah sekarang jalanin aja lah. Bunda itu Mengalir pengen aja. sharing om. Jadi apa-apa tuh pasti diobrol dulu sama anak-anaknya. Apalagi sekarang anak-anak udah pada gede. Aku 19, adikku udah 17, adikku lagi udah SMP. Udah bisa ngobrol semua sama Bunda. Jadi dia mau melangkah kemana pasti diskusi dulu nih. Jadi kayak aku mau cerai pun ya sebenarnya aku ngobrol sama anak-anak. Berarti lu tuh orang yang tidak buru-buru ya kalau aku lihat ya. Lu pikirin semua baik-baik. Jadi aku ngobrol dulu nih kayak aku pas mau masukin gugatan cerai aja. Aku ngobrol sama Ica. Gimana Ica? Ya sudah Bunda ngobrol sama Syakina sama Nasya gitu. Aku ajakin ngobrol. Mereka kan udah pada besar, udah pada gede lah. Ya udah lama apalagi sih. Mau apalagi kan papanya juga sudah tidak mau. Gitu. Jadi aku sempat ada pergolakan batin juga. Kayaknya kok ya Allah kok gue harus udahan lagi sih gitu kan. Maksudnya, iya kan. Sempat seperti itu. Cuman ya pas saat itu ya memang dari Gunawan juga satu kan memang dia yang pengen buru-buru. Ya udahlah akhirnya ngobrol. Ya udahlah orang papa juga yang mau kan gitu. Mama ngapain sih harus mempertahankan orang yang sudah nggak mau gitu. Dia nyesel nggak ya kira-kira sekarang Gunawan nih? Saya juga nggak tahu kalau itu. Mungkin dia nonton nih, dia bisa menjawab ya. Karena kalau gue pribadi melihat ya sebenarnya kalian tuh bukan orang jahat. Cuma kebetulan berada di momen yang lagi mengalami cobaan. Ya makanya aku bilang kalau ya mungkin dengan kejadian di Kediri kemarin mungkin ya, aku bilang sama Ica, ya mungkin Imana lagi turun kali Kak. Aku bilang nggak tahu. Ya cuman ya mungkin ini udah jalannya juga sih. Kita kan nggak tahu ya. Aku cuma percaya rencana Tuhan pasti baik udah. Gue tuh selalu menyayangkan ketika ada perpisahan. Gue termasuk orang, gue di sini podcast tuh berapa kali gue berusaha supaya orangnya bisa saling sadar lagi gitu loh. Gue pribadi turut bersimpati ya, apalagi lu punya anak. Dan gue pernah berada di posisi Keisha gitu, dimana kita melihat kehidupan kok sekeras ini terhadap ibu kita gitu.
Gue sampai hari ini orang yang paling gue hormati ya mama gue, karena bagaimana mama gue berusaha untuk selalu terlihat kuat. Gue cuma pengen bilangin lo, guys. Gue tahu bagaimana besar lu pengen nunjukin ke ibu. Tapi hati-hati sama itu. Gue pernah jatuh di sana yang akhirnya membuat ibu gue tuh kehilangan martabat dan kehormatan karena kenakalan gue. Oh iya. Mungkin yang selama ini kita pikir tentang membahagiakan ibu adalah membelikan rumah, atau mungkin memberikan nafkah atau whatever is that yang berhubungan dengan materi. Tapi ada poin di mana menjaga kehormatan seorang ibu itu hal yang paling penting ternyata akhirnya. Nah ini kan banyak orang di luar sana yang mungkin sedang ngelihat kalian sebagai sosok yang ya ada yang melihat baik, ada yang melihat nggak baik gitu kan. Banyak hujatan-hujatan juga nggak sih yang masuk dengan kondisi kayak sekarang? Oh, hujatan malah lucu hujatannya. Jadi katanya gini, oh ini karma lu kali, Cak. Baru lu pacaran mulu, malu yang kena loh. Lu itu kan, lu apa sih orang-orang ini? Gak jelas gitu. Kalau hujatan sih. Aku mau nyambung dari yang Om Deddy bilang tadi. Bener, karena aku selalu bilang ini ke Bunda. Bunda, kalau ngajar dunia gak ada habisnya. Iya. Bener? Oke. Gak ada habisnya. Intinya selama Bunda masih senyum, Bunda gak nangis, Ica aman. Oke. Aku udah gitu doang. Makanya aku selalu bilang sama dia gini, Kak, kamu, Bunda cuma titip satu, jaga kelakuan kamu di luar. Karena orang kenal kamu, orang tahu kamu hidup sama Bunda. Kalau kamu bikin satu kesalahan, orang tidak akan menyalahkan orang lain, tapi Bunda disalahin. Aku selalu bilang itu. Makanya kamu harus bisa benar-benar jaga diri kamu. Itu, karena orang akan menyalahkan, bukan orang lain yang disalahin Bunda. Karena kamu tinggal sama Bunda. Bunda yang didik kamu, kalau kamu salah melangkah, orang akan menyalahkan Bunda, salah didik kamu. Makanya saya takut pacaran. Takut salah. Iya dong. Lu lihat anak lu gitu dewasa. Bangga lah pasti. Iya. Tapi satu sisi Kesal juga sama lo, karena kan juga gak nyebelin. Kan obrolan kita di depan tadi, yoi. iya. Masih muda. Hal apa yang paling sulit lu kasih tahu ke Keisha? Dia yang paling sulit. Banyak sebenarnya. Oh banyak. Boleh. Yang paling parah. Yang paling parah kalau udah tidur sama main game. Udah, itu emaknya bisa Oh, lupa waktu. Pertama tidur susah dibangunin. Ya kan? Itu harus emaknya teriak dulu, "Kisha!" gitu kan, baru dia bangun. Kalau satu rumah nggak ada yang bisa bangunin. Makanya kalau aku lagi di luar kota, aku misalnya lagi di Bali atau di mana, semua tuh pasti nelfon aku, dual speaker. Ya aku harus teriak. Baru dia bangun. Bener bangun. Tapi kayaknya kalau nggak gitu kayak kangen gitu ya, nggak ada suara teriakan mama ya. Tapi ada alasan juga kenapa susah bangun. Jadi namanya masih muda, kita harus kreatif. Jadi begadang tuh mikir, mau bikin lirik. bikin lirik lagu, ya kan? Tiba-tiba dapat tawaran peran apa kan? Oh, harus latihan dulu nih. Pemerajaan karakter dulu. Terus politik juga saya mikirin. Bapak saya mau maju kan. Satu lagi tuh main game. Kalau udah kalah udah mukanya tekuk. Nah, handphonenya bilang, makanya kalau lagi jalan sama dia, kalau lagi makan, kumpulin handphone tengah. Nggak ada, mau buka bete. tapi kebandelan remaja kan? Tapi hal yang paling lu bangga dari dia apa? Dia dewasa. Dewasanya ya? Dewasa. Lu nyangka nggak bahwa Keisha akan jadi sosok kayak gini nih sekarang nih? Enggak, karena dia tuh anak yang kecilnya tuh tengil banget kan gini, karena gini, Keisha ini kan setelah aku pisah, divorce, dia kan dekat sama mama, sama almarhum mama. Oh. Jadi dia sangat dekat sekali sama almarhum mama. Terus begitu mama nggak ada, kan otomatis ke aku jadinya. Itu kita butuh waktunya cukup lama ya, Kak. Cukup lama untuk bisa kita nyatu dan deket tuh cukup lama. Jadi karena mungkin dulu dia tidak menemukan sosok aku sebagai ibu. Jadi begitu tiba-tiba beralih nih kan, peralihan, sempat berantem. Kalau kata orang terus kena batunya dulu. Kena batunya dulu. Saya dipukulin. Oh, kadang-kadang nggak dengar nasihat ibu. Iya, aku sempat marah sampai emosi sama dia itu karena ngebantah terus. Cuman aku sadar juga sih, oh mungkin karena kita dulu nggak terlalu dekat ya, gitu. Kecilnya tuh nggak dekat. Jujur-jujuran, mirip Pasha. Kenapa? Kelakuannya. Kelakuan apa sifat nih? Mirip nggak? Ayo. Gua aja orang jauh ngelihat tahu. Mirip gak? 11-12 sih. Iya kan? Iya kan? 12, iya. Mirip kan? Jadi gini loh, dan Nggak jauh-jauh gini, tuh. dia kan
dari kecil sebel bapaknya kan. Iya. Jadi memang nggak pernah lihat yang namanya Ungu manggung, itu nggak pernah. Karena sebel itu kan. Iya. Tiap ada Ungu manggung TV dia pasti matiin. Suatu hari dia manggung nih, dari kecil kan dia udah nyanyi kan. Dia manggung itu gayanya bapaknya banget, gue bilang ya Allah. Katanya gitu ya, kalau ada trauma malah mirip ya. Lu akan menjadi orang yang lu nggak suka sih biasanya. Iya kan. Terus yang gue sebel tuh ya sampai kadang-kadang kalau dia ngomong nih, kita ngobrol gitu. Bisa nggak gayanya nggak usah kayak ayah? Nah, ya emang begini gayanya. Padahal sebenarnya dia nggak suka gitu, lucu ya. Jadi kalau ngobrol di rumah tuh kan, biasanya ngobrol di depan rumah gitu kan sama bunda berdua kan. Itu aku sambil ngerokok, ayah pun juga ngerokok kan. Jadi kita ngobrol gini. Terus bunda suka gitu kadang. Kakak coba gaya ayah gimana? Gaya ayah gimana? Tapi dia nggak, tapi kadang gini. Maaf ya, ini Ica nih. Dari cara minta maafnya, dari cara ngerayunya, kalau ada salah, sama kayak bapaknya. Ya? Nggak ngerti aku juga nih. Ya kan buah hati dulu. Iya, tapi maksudnya ya karena kan dia yang ketemu figur ayah kan dia cuman hanya 5 tahun aja kan, 4 tahun ya. Katanya kalau mirip berarti lebih cinta bapak daripada emaknya. Katanya kalau mirip kalau yang ini. Lu jangan bahas lagi dong ke sono. Ini kan udah masing-masing ya. Kan udah damai. Ini obrolan kemana ya? Iya. Aduh tadi di kepala gue mau nanya apa lupa tuh. Ini apa? Lu akhirnya sekarang hubungan lo apa bapak kandung kan baik gitu ya. Terus lu tadi gue dengar udah kayak ada peduli sama dia punya pekerjaan sekarang gitu ya. Ini seru nih baru nih. Iya. Nah sekarang lu akhirnya melihat figur bapak lu itu seperti apa gitu? Mungkin bener yang dibilang orang-orang sih, superhero pertama anak ya bapaknya itu sih. Oh akhirnya lu bisa melihat itu? Akhirnya bisa melihat. Gara-gara apa ya? Bener diarahin kalau sama dia. Memang bener-bener diawasin, diarahin. Dibimbing gitu? Ayah tuh seprotektif itu. Contoh? Misal, kemana bisa di Bandung. Itu keluar tuh bisa nelfonin, bisa ngechat terus. Padahal udah gede gitu maksudku. Udah gede, itu pun aku sama bunda kan keluar nggak kemana-mana. Kak gimana Kak aman di sana Kak? Kak hati-hati ya Kak. Kak udah makan belum? Kak ini. Dan lu happy ya? Happy. Karena itu yang nggak didapetin dulu. Akhirnya dapat sekarang. Ya karena lu nggak mau kan? Nah itu. Tapi dianya tuh berusaha bapak Berusaha. lu ya? Selalu berusaha. Berarti akhirnya doanya si bapak terkabul kali ya? Karena memang kan kalau kayak begini kan sama anak akhirnya bisa jadi jauh segala macam. Tapi lu tahu seberapa besar akhirnya disayang sama lu bapak lu? Oh tahu. Tahu ya? Karena mungkin kalau untuk soal nafkah apa segala macam itu yang ngurus almarhum nenek. Jadi aku nggak terlalu tahu. Oke. Tapi yang emang dia nge-approach aku, nyamperin ke lokasi syuting, terus ke sekolah, nyamperin ke rumah kadang. Cuman ya memang dulu kan aku ngehindar. Akhirnya sekarang ngerasain kok enak juga ya ternyata ya diperhatiin bapak gitu ya. Enak gitu. Iya. Berarti mulai ada rasa bangga nggak punya bapak Pasya? Ternyata membanggakan sekali. Asik. Punya bapak seperti Oke, ini. kita sambut Pasya Ungu dari atas. Turun nyanyi. Dari seruling. Ya tapi ini satu lagi sih. Dia bisa gitu juga sebenarnya kan. Ya aku nggak bisa inilah ya. Karena dari Gunawan juga tahu dia kurang dekatnya sama ayahnya seperti apa. Dia yang selalu ngingetin aku tuh kasih tahu Kisha. Nggak boleh gitu sama ayahnya. Sama papa bisa nelfon ayah gitu untuk main ke rumah ketemu anak gitu. Iya, kalau aku dengar sih dari ceritanya tadi Gunawan ini good guy lah aja gitu. Kita juga nggak bisa ngejudge bahwa dia adalah orang yang jahat kalau kita lihat dari profilingnya tadi. Enggak, kita juga nggak pernah bilang dia jahat enggak. Iya. Dia sosok suami yang baik. Memang cuek ya, tapi bertanggung jawab. Kayak dia beliin rumah yang untuk kita tinggal gitu. Karena aku pun kalau masih ngobrol. Kalau dia bisa ngajak ngobrol, aku ngobrol. Dia ada ngubungin lu gitu kayak mengungkapkan penyesalan segala macam dalam waktu dekatnya belum ada ya? Minta maaf. Minta maaf. Terus ya udahlah kita jalin aja gitu. Bilang seperti itu. Cuman kalau aku sih balik lagi semua ke anak-anak. Kenapa? Karena di saat kamu menyakiti aku, yang sakit bukan cuma aku, tapi ada 3 anak ini. Gitu. Dan menurutku lebih sakit anak daripada yang ngalamin sih kalau mau tahu. Begitu. Karena anak-anak yang dipaksa untuk ngelihat semua kejadian ini. Iya, yang tidak ikut campur yang juga. Yang ikut campur, kita iya. nggak punya masalah, kita harus lihat bunda nangis, lihat berantem, lihat rame kan lebih sakit gitu. Lebih nempel di otak kalau aku. Emang ada usaha mau balikan? Bilang usaha nggak ngerti bukannya.
Malah Bunda loh kadang. Ada. Bunda kadang yang nanyain Hmm. untuk balikan gitu misal. Bunda nggak mau ya gimana? Udah nggak mau. Sebenarnya bukan untuk balikan sih, jadi lebih ke yang Memperbaiki hubungan. nggak. Jadi sebelum aku cerai pun, masuk gugatan cerai kan aku dari awal aku bilang aku nggak mau cerai sebenarnya. Gitu. Siapa sih yang mau gagal lagi kan nggak ada. Iya, ada yang cerita. Iya, nggak ada yang mau gagal lagi. Tapi indikasi usaha dia ada mau balikan ada nggak sih? Atau lu pura-pura? Dia cuma hanya bilang ke aku ya kita jalin aja. Lagi kan masih talak 1, dia bilang gitu. You oke? Aku concern untuk hal yang emang aku terlibat sih. Jadi sempat ditanya kalau emang mau balikan, Kak Ica mau ngasih syarat apa? Aku bilang dia secara sosial oke sama anak-anak. Cuman kalau memang nanti mau balikan lagi, aku minta. Karena kan yang tadi bahas rumah itu, soal rumah, dia mau logically menurut aku kalau misal emang ada anak dia di situ harusnya kan nggak dijual. Emang buat tempat tinggal Miro kan. Tapi ternyata masih mau dijual. Aku bilang ya udah kalau emang dia seakan-akan memaksa kita untuk cepat-cepat beli rumah supaya rumah itu bisa dijual. Kalau mau balikan lagi tanggung semuanya. Aku nggak mau bayar apapun lagi. Baru deh boleh. Tapi hati masih ada tempat untuk dia. Nah ini saya nggak tahu nih. Saya juga pengen tahu deh. 11 tahun itu kan bukan sebentar. Iya. Dan kita dipisahkan memang secara yang bukan secara paksa sebenarnya, bukan kalau aku pribadi ya. Secara tiba-tiba gitu ya. Ya kalau namanya kita pernah hidup bareng, tinggal bareng, kalau sayang pasti ada lah. Pasti masih ada. Itu nggak gampang langsung benci tuh enggak. Karena aku bukan tipe yang kayak gitu. Bukan pembenci. Ya, cuman kan kalau untuk tempat ya aku belum tahu kalau sekarang. Jadi aku masih mau menikmati dulu. Ya dan sekarang lebih ke anak-anak sih. Okay. Mungkin kalau dulu waktu aku habis buat ke Bali ya kan, nemuin suami gitu. Sekarang aku lebih bisa ke kayak Sakina nih nomor 2 kan lagi mau nyanyi, aku bisa nganterin dia, bisa selalu nemenin dia. Ica syuting aku bisa ikut nemenin, Miro main bola aku bisa nemenin juga. Jadi dia bisa bantu manajerin dia juga, urusin manajer. Dan di rumah aku jadi ya mau nggak mau karena sudah berpisah ya aku jadi kepala keluarga deh. Iya. Buat jadi kalau anda adanya pada nakal ya aku teman kakaknya. Kalau rumah dijual nih kalian mau pindah tinggal di mana? Udah ada planning belum? Enggak sih, belum ada. Belum ada. Tapi kan Tuhan pasti punya rencana kan. Iya. Jadi ya aku nggak takut. Belum ada planning sama sekali berarti. Ya kita sih udah rencana ya kita nabungnya dulu kalah. Nanti paling belinya di Bogor-Bogor lagi. Aku pikir lagi. Ternyata saya egois saya dulu ya, saya beli rumah ya. Iya. Iya kan kalau nggak gini iya Kak, karena dulu aku sempat bilang kan, Kak, ini uangmu banyak nih. Beli rumah aja yuk. Antar aja lah Bun gitu. Jangan ngomong duit banyak Bun, banyakan dia duitnya. Enggak. Dia kayak beberapa duit. Gue gak punya duit, gue kasih tau ya, hati-hati lo kalau nikah diambil istri lo gitu ya. Iya, dipegang colin semua nih. Jadi dulu gini, dulu nih anak kan aku suruh beli rumah ya Kak, beli rumah. Ngapain Bun, nanti aja, Ica belum mau beli rumah. Kenapa? Karena ya kan sekarang ada rumah ayah, dari ayah ada nih ya kan. Gonogini. Jadi Gonogini yang dulu tuh ada, cuman memang begitu aku selesai aku balik, aku tinggal, aku udah nggak tinggal di situ lagi, makanya aku ngontrak kan. Ya udah terus dia bilang kan ada rumah aja dari ayah ada. Ini juga kan papa beliin rumah buat kita, jadi dia nggak ada kepikiran untuk apa ya? Iya sih. Nggak ada bakalan. Iya benar. Kita bakal suruh keluar dari rumah itu ya, karena niatnya kan kita renovasi rumah, apa kan karena mau tinggal di situ. Gitu. Bener nggak ada. Ini dengan cerita ini ya kan tadi lu bilang di awal kayak, aduh gue diundang ini gue nggak mau dateng. Lu cuma mau cerita lah akhirnya gitu. Kenapa sih? Maksudnya apa yang lu hindarin akhirnya? Karena anak-anak sih yang ngomong. Terutama aku sih yang nahan. Iya, jadi ini kan masalah keluarga. Nggak perlu semua orang lain tahu. Betul. Tuh. Jadi Bunda juga nggak pernah takutnya gitu. Yang anak-anak takut adalah namanya aku lagi emosi saat itu, aku bisa aja buka kejelekan orang lain, kejelekan suami saat itu. Ya itu aku nggak mau. Makanya kenapa aku banyak undangan podcast ini itu atau TV pun aku nggak ambil. Karena mau tenangin. Karena aku memang mau tenangin dulu. Aku mau nggak mau tambah panas suasana lah intinya. Sampai waktunya memang. Sampai waktunya aku harus siap untuk ngomong. Oke. Nah biar nggak dibilang ngejilat ludah sendiri, kenapa ini mau? Karena sudah selesai. Karena udah selesai.
Akhirnya sekarang lu udah akhirnya dekat sama bapak kandung, ya kan? Ada hikmatnya ya Ada kan? hikmatnya. Jadi ustadz di rumah. Iya. Kan ya Bunda kan? kebetulan mualaf kan. Jadi ya udah jadi ustadz di rumah udah nyeramain. Iya, coba kan kerjaan. sekarang udah punya dunia masing-masing. Iya. Tapi kan namanya anak sama bapak kan ya tetap that shop that gitu tetap. kan. Secara ini pasti memang harus aku akuin bertanggung jawab. Iya. Apalagi untuk nafkah anak-anaknya itu sangat bertanggung jawab. Iya, tapi ini gue mau nanya ini iseng gue ya. Apa? Pernah nanya gak ke bapak lu, kenapa sih kalian berpisah dulu? Pernah, tapi gak bisa cerita di sini. Pernah ya. Makanya, oh begitu ya. Ya udah deh. Oh, akhirnya cerita. Maaf. Iya. Oh, dan sesuai gak dengan apa yang lu pikirkan sebelumnya gitu? Oh, enggak. Enggak sesuai? Enggak. Oh. Enggak, ada yang sama, ada juga yang aku nggak tahu. Iya. Karena aku juga nggak nanya. Iya. Aku nggak nanya. Tapi akhirnya lu bisa ngerti nggak dari sebuah cerita itu bahwa poinnya memang ya udah mereka memang Memang aja jodoh. Kalau emang ya kenapa bisa berdamai karena itu. Iya. Akhirnya banyak obrolan. Jadi tiap ke rumah ayah tuh adik-adik pada main sama adik yang yang dari mama Adel. Nah, aku ngobrol sama ayah berdua. Jadi ya kita bongkar-bongkar rahasia aja. Itu kenapa sih begitu ya? Jadi dulu gini Kak, dulu gini. Oh gitu. Oh iya. Bunda kenapa sih begini? Bunda? Oh gini. Oh gitu. Sama? Ya. Beda. Iya wajar lah ya, Wajar. Iya. Kan saling ini masing-masing. Iya. Saling ini masing-masing. Iya, tapi biar bagaimanapun ini ibu yang ada bapakmu, Iya. ya kan? Ada di tengah saja, Iya. ya kan? Nah, ini biar ada pesanan dikit. Jadi kalau dalam Islam itu, kan orang cuma taunya surga di telapak kaki ibu. Tapi ada juga yang kurang. Surga itu sebelahnya, kunci pintu surga ada 2. Iya. Satu di kaki ibu, satu lagi di tangan ayah. Oke. Jadi pakai cium tangan. Iya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Gitu.